Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiti dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sambas, jurusan Farmasi. Pada video kali ini saya akan membuat data, yaitu dengan diuji dengan cara yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikoleritas, yang ketiga ada uji heterokedastasitas. Pada video ini ingin memenuhi tugas mata kuliah statistik. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Baik, yang pertama kita tulis dulu X1-nya, kemudian X2, X3, dan Y. Kemudian pada label kita tulis X1-nya kepuasan terhadap pelayanan informasi obat. Kemudian X2-nya yaitu harapan pelayanan informasi obat. Kemudian pada X3 yaitu ada harapan pasien. Kemudian yang Y, tingkat kepuasan pelayanan. Kemudian kita kembali ke mengcopy lampirannya. Respondennya sebanyak 206. Kemudian kembali ke SPS-nya. Kemudian tadi datanya kita pastekan. Klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kemudian X1-nya kita pindah ke independen, X2-nya kita pindah ke independen, dan X3-nya kita pindah ke independen. Kemudian Y-nya kita pindahkan ke dependen. Kemudian kita klik statistik, kemudian dicentang pada collinearity diagnosis, kemudian continue. Kemudian pada plotnya kita pindahkan ke Y, itunya kita pindahkan ke X, kemudian histogram dan normalnya itu di checklist, kemudian di continue. Kemudian pada save kita checklist unstandardized, kemudian di continue, kemudian klik OK. Kemudian sudah tampil data-data ini. Ini ada scar plot, histogram, kemudian pindah kita lagi ke SPS-nya. Kemudian res-1-nya kita blok, kemudian klik analyze, kemudian non-parametric test. Kita klik non-parametric test, kemudian legalisi dialog, kemudian one sample, kemudian understand dz-nya kita pindah ke test variable list,
kemudian klik OK. Kemudian pada datawan sampelnya ini terdapat 000, bahwa uji normalitas ini lebih rendah ya, tidak signifikan, tidak normal, seperti itu. Dia lebih rendah dari 0,05. Berarti datanya ini tidak normal. Kemudian pada PIV-nya X1-nya itu 1,016 dan X2-nya itu 2000, kemudian X3-nya itu 2000, berarti ini terjadi multikolineritas karena di bawah 10, karena di atas 10. Kemudian yang uji heterokedastitasnya ini titik-titiknya ini tidak menyebar sehingga terjadinya heterokedastitas. Selanjutnya ke arti data. Di arti data ini ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini yaitu uji yang jika tingkat signifikannya lebih tinggi dari 0,05. Tetapi pada data ini saya uji ini tingkat signifikannya itu kurang dari 0,05. Berarti data ini tidak normal. Kemudian yang kedua ada uji multikoleritas. Pada uji ini VIV-nya itu di bawah 10. Jika di bawah 10 itu tidak terjadi multikoleritas. Tetapi jika VIV-nya ini di bawah di atas 10 itu terjadi multikoleritas. Selanjutnya yang ketiga ada uji heterokedastitas. Pada uji ini
Jika titiknya menyebar, itu tidak terjadi heterokedastitas. Tetapi pada data yang saya ambil ini, titik-titiknya itu tidak menyebar, hanya ke beberapa tempat saja. Itu berarti data yang saya ambil ini terjadi heterokedastitas. Yang pertama ada cara membaca output. Yang pertama ada tabel varian penelitian. Pada tabel ini menunjukkan mengenai variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu ada yang pertama X1-nya ada kepuasan terhadap pelayanan informasi obat, yang X2-nya harapan terhadap pelayanan informasi obat, dan X3-nya harapan pasien. Kemudian variabel bebasnya yaitu tingkat kepuasan pelayanan. Kemudian pada model summary atau tabel ringkasan, pada tabel di atas menjelaskan besarnya nilai kolerasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,684 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi, yang merupakan hasil dari penguadratan R dari output tersebut di koefisien determinasi R2 sebesar 0,468 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas yakni X1, X2, dan X3-nya terhadap variabel terikat yakni tingkat kepuasan pelayanan sebesar 46,8%, sedangkan sisanya yaitu 53,2%. Kemudian pada tabel ANOVA ini yaitu output bagian ANOVA. Pada bagian ini untuk menjelaskan apakah ada pengaruh nyata atau signifikan variabel X terhadap variabel Y dari output tersebut, terlihat bahwa F hitung yaitu 58.252 dengan tingkat signifikasinya yaitu 0,00, artinya kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel tingkat kepuasan pelayanan. Kemudian selanjutnya ada coefficients. Output bagian ini pada tabel koefisien pada kolom B ini pada konstan A adalah 1028, sedang nilai X1-nya yaitu 0,50, X2 0,272 dan X3-nya yaitu 0,459. Adapun membaca persamaan regresi di atas yaitu yang pertama ada 1 nilai konstanta positif sebesar 1208 menunjukkan pengaruh positif variabel independen yaitu pada X1, X2, X3. Bila variabel independen naik,
atau B atau berpengaruh dalam suatu satuan, maka variabel Y akan naik terpenuhi. Koefisien regresi X sebesar 0,732 menyatakan bahwa jika X1, X2, X3 mengalami kenaikan satu satuan, maka Y mengalami penaikan sebesar 0,01 atau 1%.